Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik 3, yakni dengan materi profiling peserta didik dalam materi pemahaman peserta didik dan pemahamannya. Pada kelompok 8 kami beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Mbak Ana Nur Saputri, kemudian saya sendiri yakni Anam Priyanata, dan yang ketiga yakni Mbak Arditya Puspa Laras. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan kegiatan menjabarkan profil peserta didik berdasarkan indikator penilaian yang sebelumnya dirumuskan oleh guru yang bertujuan untuk memahami karakteristik mereka sebagai pertimbangan guru dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Kemudian untuk slide selanjutnya dilanjutkan kepada rekan kami. Lihat sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kognitif dan kemampuan awal. Yang kedua ada status sosial dan minat. Yang ketiga ada etnik dan kultural. Yang keempat ada gaya belajar dan motivasi. Yang kelima ada sosial emosional. Yang keenam ada moral. Dan yang ketujuh ada motorik. Yang selanjutnya adalah aspek kognitif dan kemampuan awal. Pada tahap perubahannya terjadi dalam rentan kehidupan manusia. Manusia itu memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu, sehingga perkembangan peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan metode, media, dan jenis evaluasi. Yang selanjutnya adalah status sosial dan minat. Status sosial ini hanya menjadi penghambat peserta didik dalam belajar, baik itu belajar kelompok ataupun yang lainnya. Setiap peserta didik pasti memiliki minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada yang sedang, dan bahkan rendah. Yang selanjutnya adalah etnik dan kultural. Implikasi etnik dalam dunia pendidikan tidak perlu dilakukan pada proses pembelajaran dengan memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Hal ini bertujuan agar pada saat pendidik menyelenggarakan proses pembelajaran tidak kesulitan dalam mengatur peserta didik di dalamnya. Yang selanjutnya adalah gaya belajar dan motivasi. Gaya belajar sendiri adalah kombinasi dari bagaimana seorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh itu diatur dan diproses. Sedangkan motivasi sendiri adalah minat belajar yang tinggi dari peserta didik yang tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Yang selanjutnya adalah sosial emosional. Pada perkembangan emosi ini berperan dalam membantu proses pembelajaran, baik itu menyenangkan atau bermakna, dan ini berpengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Baik, saya akan melanjutkan untuk perkembangan moral. Jadi, seseorang dianggap mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan moral ini berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu itu sendiri. Kemudian, ada perkembangan motorik, yang mana perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu ini meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Nah,
Nah, berikut merupakan contoh pedoman observasi aspek kognitif yang menilai 4 aspek. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks. Kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ketiga, peserta didik menunjukkan sikap berpikir kritis dengan berargumen secara logis. Keempat, peserta didik mampu menarik kesimpulan. Nah, berikutnya yang ini adalah contoh pedoman observasi aspek sosial emosional yang dinilai ada 6 aspek, yaitu 1. Peserta didik merasa malu saat bertanya. Kedua, apakah peserta didik merasa malas ketika guru menjelaskan materi pembelajaran? Ketiga, peserta didik ini merasa tertekan ketika guru memberikan tugas atau tidak? Keempat, peserta didik memilih-milih dalam menentukan teman ketika kerja kelompok. Kelima, peserta didik berteman baik dengan peserta didik lainnya. Keenam, peserta didik ini mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dari guru. Nah, sedangkan yang ini merupakan contoh pedoman observasi gaya belajar dan motivasi yang menilai 8 aspek. Di antaranya yang pertama, peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan teratur. Kedua, peserta didik memperhatikan penjelasan guru dan aktif bertanya atau berpendapat saat pembelajaran. Ketiga, apakah peserta didik ini mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nomor 4 dan sampai 8 bisa dilihat sendiri pada PPT. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.